terdapat beberapa artikel yang membahas perbedaan mendasar desain kurikulum PAI di sekolah dan madrasah. Salah satu artikel yang relevan adalah artikel yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, karya Ahmad Rifai, yang menyebutkan bahwa pesantren dan madrasah lebih menekankan pada pendidikan agama. Sedangkan kurikulum PAI di sekolah lebih memberikan ruang bagi pengembangan aspek sosial dan budaya. Kemudian jika saya sebagai guru PAI di madrasah dan sekolah, saya akan melakukan beberapa hal agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang di kedua lembaga tersebut. Kemudian, yang pertama-tama saya akan memahami dan menguasai kurikulum PAI di kedua lembaga tersebut. Agar apa? Agar dapat mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kultur siswanya. Selain itu, saya juga akan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kultur siswa di kedua lembaga tersebut. Saya juga akan memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, serta harus terus mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik, sebagai seorang guru, saya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik dengan pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua, merancang strategi pembelajaran yang meliputi kegiatan-kegiatan yang mengembangkan keterampilan saintifik siswa, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan, dan menguji. Kemudian yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai sumber dan alat untuk siswa belajar secara mandiri. Kemudian yang kelima, menentukan penilaian dengan mengukur penguasaan proses-proses saintifik dan pengetahuan siswa. Kemudian isi atau materi kurikulum tersebut dapat mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai moral dalam Islam, sejarah perkembangan Islam, serta praktik ibadah dan amalan lainnya dalam Islam. Selain itu, dapat pula mencakup pengetahuan tentang keanekaragaman agama dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana sikap toleransi dan menghargai perbedaan tersebut. Semua materi tersebut harus disusun dengan menggunakan bahan bacaan yang sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. Pada umumnya, guru mengajarkan moderasi agama di sekolah dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai konsep agama dengan lebih baik. Nah, salah satu teori yang sering digunakan adalah dalam konteks ini adalah teori moral Thomas Lickona. Menurut teori Lickona, pendidikan moral harus dilakukan melalui pendekatan karakter yang kokoh dan terintegrasi dengan baik. Salah satu langkahnya adalah dengan mengajarkan siswa untuk mengembangkan kebiasaan yang baik dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Dalam konteks agama, hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan agama dan menghargai keragaman budaya yang ada di masyarakat. Selain itu, guru juga dapat mengajarkan siswa untuk mempelajari ajaran agama dengan cara yang lebih kritis dan reflektif. Hal ini dapat dicapai dengan mengajarkan siswa untuk mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda mengenai agama. Kemudian beberapa metode pengajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan moderasi agama di sekolah, antara lain yaitu seperti diskusi kelompok, pembelajaran terpadu, kemudian pendekatan praktik langsung. Dalam semua kasus, tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat dengan cara yang positif dan damai.